Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lahu jiyatan lalu syuma bainahuma nanawalahu qat'an finnahi tansihi wa alal asyahi fit tahrimi fal asyahu sihatu sholati sui marsudi wa annahu la yusabu. Dalam Lubul Usul mengatakan fa in kana lahu jiyatani lalu syuma bainahuma tanawalahu fitan sihi tanawalahu qat'an fitan sihi wa alal asyahi fit tahrimi fal asyahu sihatus sholati fil marsudi wa la yusabu wa annahu la yusabu. Pendapat Al-Asyah mengatakan fa in kana lahu jiyatani, apabila pada seseorang apabila ada pada syait jihadani, dua masalah, dua sisi, lalu syuma bainahuma, yang mana keduanya tidak saling talasum, tidak saling berkaitan, tanawalam qad'an fitan sihi, maka amar atau perintah masuk ke dalamnya sesuai pendapat Al-Asyah qat'an secara ijma' dalam nahi tansyih. Lalu dalam masalah nahi tahrim alal asyahi sesuai pendapat Al-Asyah.
dalam nukul usul mengatakan apabila syahid sedang melakukan sholat lalu pada syahid ada dua jihatan, ada dua masalah. Semisal syahid sholat memakai sajadah rosokan. Semisal syahid sholat memakai pakaian rosok. Maka apa yang dilakukan syahid ada dua masalah, yaitu sholat dan rosok. Jihatani ada dua masalah. Dari satu sisi masalah sholat, dari sisi lain syahid rosok. Mengenai hal ini pendapat Al-Asy'ah mengatakan sholatnya sah. Sehingga mutlaqul amri, mutlaknya amr, semisal aqimus sholat, lalu sholat dilakukan pada tempat yang haram, semisal sajadah rosokan, atau tempat yang nahi tansyih, seperti sholat pada tempat yang dibuat untuk lewatan manusia, maka dalam hal ini pendapat Al-Asy'ah mengatakan sholatnya sah, tetapi tidak mendapat pahala. Lalu dalam Royatul Musyol menampilkan mengenai silang pendapat ini, ulama terjadi khilafiyah. Ada 4 kelompok. Yang pertama, Al-Asy'ah sholatnya sah, tetapi tidak mendapat pahala. Ini pendapat pertama. Lalu pendapat kedua mengatakan wa ila la tasihu nazaran li jihatil syab al-manhi anhu. Satu pendapat mengatakan la tasihu, sholatnya tidak sah memandang dari sisi rusuknya. Idza ijtama'a al-halal wal haram uliba al-haram. Sholat memakai sajadah rusuk, sehingga ini ada dua masalah. Pertama, sholat. Lalu dari sisi lain, rusuk. Pendapat yang kedua mengatakan sholatnya tidak sah memandang sebab ia melakukan maksiat
yaitu rosyok. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan wa alaihi faqila yasqutu tolaquha intaha lafiya. Sholatnya tidak sah, yasqutu tolaquha indaha lafiya. Sholatnya tidak sah, tetapi tuntutan sholat sudah selesai, yaitu tidak wajib qada. Tidak wajib qada bukan masalah karena telah sholat, tetapi sebab ada ijma'. Ada ijma' sepakat ulama mengenai syait yang sholat memakai rosyokan, sajadah rosyokan tidak wajib qada. Lalu pendapat yang keempat dalam Royatul Usul mengatakan wa illa la yasqutu. Pendapat yang keempat mengatakan sholatnya tidak sah dan sholat yang ia lakukan tidak dapat menghilangkan syuqutut tolak, tidak bisa menghilangkan kewajiban sholat. Maksudnya wajib qada. Pendapat yang keempat ini adalah pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad, la tasihu as-sholatu wa yajibu al-qada'u. Mengenai silang pendapat ini sesuai apa yang diucapkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nazam Jam'ul Jawami. Amma ladzi jihatu ta'ataka misla sholati fi makanil mawsuda wa inna la tasihu indal akhsari wa la sawaba indahum fil asyhari wa qila la tasihu lakin hasala su'utu walhamdali la wala walhamdali utawi pendapat nomor 4, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ayla tashihu as-sholatu la ayla tashihu as-sholatu wala ay wala yasqutu at-talaqu fayajibu al-qada'u. Ini nazam Jam'ul Jawami
yang menjelaskan tulisan mengenai lubul usul sholat yang dilakukan memakai sajadah rasul atau dalam lubul usul fa in kana lahu jihatani lalu suma bainahuma tanawalahu qat'an fitansi wal asyah sihatu sholat fil mawsu'i wala yusyab. Mengenai pendapat Imam Ahmad, la tasihu as-sholatu wa yajibu al-qada'u. Lalu mengenai hal ini tampil Imam Syar'asi dalam Tasniful Masyami'. Ini kitab Tasniful Masyami' mengenai syarah Jam'ul Jawami'. Dalam Tasniful Masyami' halaman 749 mengatakan al-wahidu bisyahsi illam yakun lahu illa jihatun wahidah fala khilafa fi imtina'i kauni ma'muran bihi manhiyan anhu illa in jawasna ta'lifa ma la yutaqu li'anna al-ma'mura bi yamtani'u tarku bi muqtadal amri wa muqtadal nahi al-man'u min fi'li wal jam'u bainahuma jam'un bainal mutanafiyaini. Dalam Tasniful Masyami' mengatakan mengenai sholat ada alanya jihatun wahidah, lalu ada alanya jihataini. Jihatun wahidah seperti sholat yang dilakukan oleh syahid, yang dilakukan pada waktu makruh. Ini namanya jihatun wahidah. Sholat semacam ini tidak sah, sebab mengenai sholat yang dilakukan pada waktu makruh ini seolah-olah terjadi tanaqudun, perlawanan antara al-amru wan nahi. Satu sisi wajib sholat, satu sisi perintah sholat sunnah, tolakul fi'li. Satu sisi al-man'u, mencegah melakukan makruh, sehingga ini jelas tanaqudun, sehingga sholatnya tidak sah. Kecuali illa in jawasna taklifa ma la yutaqu, kecuali berpijak pada pendapat yang mengatakan
syah taklif bil muhal atau taklif bima la yutaqu. Semisal muhal li ghairihi adatan la aklan. Semisal Abu Jahal diperintah untuk beriman, lalu dalam ilmu Allah mengatakan Abu Jahal tidak akan beriman. Ini namanya taklif bima la yutaqu. Ulama yang mengatakan bolehnya taklif bima yutaqu sesuai dalam ayat Al-Baqarah, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini taklif bil muhal. Lalu berpijak pada pendapat yang mengatakan taklif bima la yutaqu tidak syah, maka sholat yang dilakukan pada waktu makruh ini termasuk taklif bima la yutaqu. Ini tanaqudun. Lalu apabila syahid sholat dalam keadaan melaksanakan di atas sajadah khusyuk, ini ada dua masalah. Lalu summa bainahuma, dua masalah isinya satu sholat, lalu dari sisi lain ia maksiat atau rosyok. Lalu antara sholat dan rosyok tidak talasum, tidak saling berkaitan. Sholat tanpa rosyok bisa terjadi, rosyok tanpa sholat juga terjadi. Ini berarti bainahuma, lalu summa bainahuma, sholat dan rosyok tidak talasum. Mengenai hal ini Al-Asy'ah mengatakan sholatnya syah tetapi la yusya'u. Sholatnya syah tetapi tidak mendapat pahala. Lalu dalam Jam'ul Jawami' menampilkan alasan kenapa pendapat Al-Asy'ah sholatnya syah tetapi tidak mendapat pahala. Dalam Jam'ul Jawami' atau dalam Al-Mahalli syarah Jam'ul Jawami' mengatakan fal jumhuru minal ulama'i qalu tasihhu lil as-sholatu
allati hiya wahidun bisyahsi fardun ana au nahlan nazaran listihati sholati al-ma'muri biha wala yusafu fa'iluha utubatan lahu alaiha min jihadil resmi. Mendapat Al-Asy'ah mengatakan sholat yang dilakukan oleh syekh yang dilakukan di atas sajadah khusyuk sholatnya syah tetapi tidak mendapat pahala. Kenapa demikian? Sebab utubatan lahu. Sebab syekh melakukan maksiat, maka dengan sebab maksiat yang mestinya sholat mendapat pahala, akhirnya tidak mendapat pahala. Lalu pendapat kedua mengatakan sholatnya tidak sah. Dalam Ruyatul Wusul sholatnya tidak sah, tetapi dalam Jam'ul Jawami' pendapat kedua mengatakan sholatnya sah dan mendapat pahala. Lalu pendapat kedua dalam Jam'ul Jawami' memiliki alasan kenapa sholatnya sah dan tetap mendapat pahala. Wa ila yusafu min jihati sholat wa in utiba min jihatil resmi faqad yu'aqibu bi ghairi hirmani syawabi au bi hirmani ba'di wa hadha huwa at-tahqiq. Pendapat kedua mengatakan sholatnya sah dan syekh mendapat pahala sebab walaupun ia melakukan dosa tetapi masalah khusyuk dan sholat ini sudah dua wilayah. Artinya memandang sholat syekh mendapat pahala, lalu memandang khusyuk syekh mendapat hukuman sebab maksiat. Terkadang manusia mendapat pahala dari sisi sholat dan mendapat hukuman maksiat dari sisi khusyuk. Ini pendapat yang kedua dalam Jam'ul Jawami'. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan sholatnya tidak sah tetapi yasqutu at-talabu. Wa qala al-Auzi'i al-Baqilani wal Imam Ar-Razi la tasihhu as-sholatu mutlaqan nazaran lijiyatil wasfi al-manhi anhu wa yasqutu at-talabu lis-sholati indaha
li'anna salafa lam ya'muru biqadaiha ma'a ilmihim biha. Pendapat yang ketiga mengatakan sholatnya tidak sah tetapi tidak wajib qada atau yasqutu at-tolak. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan mengenai kenapa tidak wajib qada, ini bukan masalah sebab sholatnya, tetapi sebab ada ijma, yaitu ijma ulama yang mengatakan apabila syait sholat di atas sajadah khusyuk tidak wajib untuk melakukan qada. Li'anna salafa lam ya'muru bi qadaiha ma'a ilmihim biha. Lalu dalam tasniful masyami' pendapat yang ketiga oleh Imam Syafi'i dalam tasniful masyami' pendapat ini ditolak. Wa ibaratul mahsul dalam tasniful masyami' halaman 750 ini kitab tasniful masyami'. Wa ibaratul mahsuli juz 2 halaman 290 sampai 291 mengatakan tambihun as-sholatu fid daril mahsudati wa illam takun ma'muran biha illa annal farda yasqutu indaha la biha li'anna dayanna bidalili imtina'a wuruhil amri biha wassalafu ajma'u ala anna dhulamata la ya'muruna la yu'maruna bi qada'is sholat al-mu'adati fit nuril masyubati. Wa qala as-syafi'i al-hidi as-syahihu annal qadhi innama yakunu bidalika law syabata al-qawla bisihhatil ijma'i ala syukutil qadai. Fa amma idza lam yasjud dalika fala yaqulu bisyukutil qadai ya wala indaha wala ijma'a ala khilafi Ahmad wala ijma'a ma'a khilafi Ahmad wa ta'ifatin wa mimman mana'a al-ijma'a Imamul Haramaini wa Ibnu Syam'ani wa ghairihima. Pendapat ketiga yang mengatakan sholatnya tidak sah dan tidak wajib qada dengan alasan sebab adanya ijma', kelompok ketiga ini atau pendapat Abu Bakar al-Baqillani dan Imam Ar-Razi ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i al-Hindi.
Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dalam hal ini tidak bisa dinamakan ijma mengenai tidak wajibnya qadha. Sebab yang namanya ijma yaitu apabila tidak ada satupun ulama yang pendapatnya berbeda. Tetapi dalam hal ini ada satu ulama, ada dua ulama, bahkan ulama banyak yang berbeda pendapat, seperti Imam Ahmad wa ta'ifatun wa Imamul Haramaini wa Ibnu Syam'ani. Ulama ini mengatakan wajib qadha. Sehingga apa yang dikatakan oleh pendapat ketiga atau pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Ar-Razi ini tidak layak dinamakan ijma. Sebab ternyata pendapat Imam Ahmad mengatakan wajib qadha. La tasihhu as-sholatu wa yajibu al-qadha'u. Sesuai dalam nazam Jam'ul Jawami' wa qila la tasihhu lakin hasala syu'udu wal hambali la wala wal hambali utawi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal la ay la tasihhu as-sholatu wala ay wala syukuto at-tolabu. Pendapat Imam Ahmad sholatnya tidak sah dan wajib qadha. Lalu dalam masalah ini Jam'ul Jawami' untuk supaya jelas apa alasan Imam Ahmad dalam Jam'ul Jawami' mencoba membuka jendela ilmiah supaya pendapat Imam Ahmad jelas apa alasan pendapat Imam Ahmad. Wa qala al-Imam Ahmad la sihata laha wa la suquta litolab indaha. Qala Imamul Haramain wa qad ana fi salafi muta'ammituna fit taqwa ya'muruna bi qadaiha. Dalam mahali syarahnya Jam'ul Jawami' Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat yang dilakukan oleh syekh yaitu sholat memakai sajadah khusyuk, sholat memakai pakaian khusyuk, sholatnya tidak sah dan wajib qadha. Lalu Imam Haramain menambahkan alasan Imam Ahmad sebab ulama-ulama dahulu
mewajibkan untuk mengenai masalah yang dilakukan oleh syekh. Ulama mu'ammituna, ulama yang ilmunya lautan, ilmunya dalam, ilmunya luas, ini ulama-ulama mewajibkan untuk. Sehingga khilafiyah ini ada 4. Lalu Imam Syafi'i dalam Tasniful Masyami' mengatakan wa amma qaulul musannif wa la yusabu fa hadhihi min masailil faqih naqalaha an-Nawawi fi syarh muhadzab. Apa yang ada dalam tulisan Jam'ul Jawami' wala sawabya sholat sah tapi tidak mendapat pahala mengenai masalah pahala, ini termasuk wilayah pembahasan fikih, wilayah pembahasan furu'iyah, artinya sudah keluar dari wilayah pembahasan usul fikih sesuai pendapat Imam Nawawi. Wa amma qaulul musannifu wa amma qaulul musannifi wa la yusabu fa hadhihi min masailil fiqh naqalaha an-Nawawi fi syarhil muhadzab. Lalu ra'aitu ashabuna bi khurasan ihtalahu fa minhum man abdala sholatu qala wa za'ara syaihuna yakni Ibnu Syubah fi kitabi al-amil annahu yambari usulus sawabi ildaman sahhahaha. Lalu dalam Tasniful Masyami' mengatakan ulama-ulama Khurasan, ulama Khurasan, tanah Khurasan, salah satunya Iran, Pakistan, seperti Imam Al-Ghazali, ulama Khurasan terjadi silang pendapat, ihtalahu faminhum man abdullah. Salah satu di antara ulama Khurasan ada yang mengatakan la tasihhu as-sholatu. Lalu ada yang mengatakan yasihhu as-sholat. Sehingga ulama yang mengatakan sholatnya sah ini berarti sholatnya juga mendapat pahala. Qala al-qadhi wa huwa al-qiyasu. Jadi ulama yang mengatakan sholatnya sah otomatis natijahnya, kesimpulannya sholatnya sah berarti mendapat pahala. Sehingga ulama Khurasan mengenai hal ini terjadi khilaf. Lalu
mengenai pendapat ketiga, Imam Syar'afi mencoba membuka jendela ilmiah supaya nampak jelas apa yang dimaksud pendapat ketiga atau pendapat Imam Abu Bakar al-Baqillani dan pendapat Imam Al-Razi yang mengatakan la tasihu wa la yajib al-qadha. Wa ilam yakun ma'muran dia illa annal fardhu yasqutu indaha la biha li'anna bayyana bijalil imtina awurudil amriya wasyalahu ajma'u ala anna zulamata la yukmaruna biqadha isyolat al-mu'addati fiduri al-masyudah. Alasan Imam Abu Bakar al-Razi al-Baqillani dan Imam Al-Razi atau pendapat yang ketiga la tasihu wa la yajibu al-qadha. Alasannya sholat tidak sah sebab sholat yang dilakukan pada tempat resopan ini sama seperti sholat yang dilakukan pada waktu makruh sesuai dalam Lughul Ushul mutlaqul amri la yatanawalu al-makruh. Sholat yang dilakukan di atas sajadah rasul ini sholatnya jelas tidak sah. Lalu kenapa tidak wajib qadha? Sholatnya jelas tidak sah sebab pembahasan yang lalu yang telah lewat mengenai mutlaqul amri la yatanawalu al-makruh, sehingga mengenai sholat di atas sajadah rasul ini bersamaan dengan sholat yang dilakukan pada waktu makruh. Lalu kenapa tidak wajib qadha? Alasannya sebab ada ijma. Sehingga dalam Riyatul Ushul mengatakan fa'ila yastutu tolaquha indaha lafiha. Dalam Riyatul Ushul menggunakan bahasa yastutu tolaquha indaha lafiha. Sholatnya tidak sah dan tolaknya, tolak fi'li sudah hilang, tidak wajib qadha. Tidak wajibnya qadha la biha, tidak sebab karena sudah melakukan sholat la biha, tetapi liwujudil ijma'i, sebab ada ijma'. Ijma' ulama yaitu mengenai syait yang sholat di atas bumi resopan tidak wajib qadha. Lalu dalam Tasniful Masyami' pendapat Abu Bakar al-Baqillani
dan pendapat Imam Al-Razi ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan atau tidak setuju kalau dalam hal ini telah terjadi ijma, tidak wajib qada. Sebab yang namanya ijma maka tidak ada ulama yang beda pendapat. Mestinya andaikan dinamakan ijma, berarti tidak ada satupun ulama yang silang pendapat. Ternyata dalam masalah ini Imam Ahmad wa ta'ifatun dan ulama lain ini beda pendapat. Imam Ahmad mengatakan yajibu al-qada'u, sehingga mengatakan ijma dalam masalah ini, ijma adamul qada' ini tidak pas. Lalu ulama yang menolak ijma dalam tasniful masyameh mengatakan yang menolak adalah Imam Haramain. Wa mimman mana'a wa mimman lam sya'in wa mana'a ang nolak syakoman al-ijma'a ijma' wa mimman lan iku setengah wong mana'a al-ijma' Imamul Haramaini utawi Imam Haramain wa Ibnu Syam'ani wa ghairi hima wa ghairuhuma. Ternyata ulama-ulama yang mengatakan wajib qada ini banyak sekali, sehingga Imam Syam'ani dalam Tasniful Masyameh mengatakan pendapat ketiga atau pendapat Abu Bakar Al-Baqilani dan pendapat Imam Al-Razi yang mengatakan adanya ijma tidak wajib qada ini ternyata belum pas. Artinya belum pas atau belum layak dinamakan ijma. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Lalu supaya memahami lubul usul, alangkah baiknya hafal nazman awal itu syahid. Ini membantu mengenai lubul usul ini nazmannya. Wasyawakum tinai Amal jihadu ta'adada Misla sholati fi makan mawsyuka Wa inna la tasihu indal aksari wa ila la tasihu la in hasyola syukutu wal hambali la wala fa inna
la tasihu intal asyari wala sawaba indahum fil asyari wa qila la tasihu lakin hasyola sukutu wal hambali la wala wal hambali utawi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal la ayla tasihu as-sholatu wala ay wala sukutu at-tolaba. Mudah-mudahan ngaji ini manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.